Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi informatika tentang pengumpulan data. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisha Fitra Eka Maharani, absen 19. Perkenalkan, nama saya Nangga Rahman Faiz, absen 24. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zahra Arumerdani, absen 3. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Maharani, absen 10. Perkenalkan, nama saya Pandu Mayekti, absen 29. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu dari suatu populasi. Untuk menganalisis data diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Yang kedua, jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari penelitian. Jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama, data internal, menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Contoh data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Yang kedua, data kualitatif. Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. 1. Data diskrit. Data yang nilainya adalah bilangan asli. 2. Data kontinu. Data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. 1. Data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. 2. Data time series atau berkala. Data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Klasifikasi data berdasarkan sumber data. Yang pertama, data internal. Sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data ini dihasilkan melalui penelitian sendiri, bukan data hasil dari orang lain. 2. Data eksternal. Data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Biasanya data ini didapat dari hasil penelitian dari orang lain. Data eksternal memiliki dua jenis, yaitu yang pertama, data eksternal primer, data yang berupa ucapan, kata atau tulisan dari orang yang memiliki data itu sendiri atau orang yang melakukan penelitian sendiri. Yang kedua, data eksternal sekunder, data yang diperoleh bukan dari orang lain yang melakukan penelitian, melainkan melalui seseorang atau beberapa orang lainnya. Metode pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, survei kuesioner. Pengumpulan data dalam penelitian tentunya harus dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Yang kedua, dataset statistik. Menggunakan dataset statistik merupakan tipikal penelitian kuantitatif. Penggunaan dataset statistik ini merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. 3. Wawancara. Metode ini biasanya digunakan dalam riset kuantitatif maupun kualitatif. 4. Observasi. Observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data kuantitatif ada 4, yaitu 1. Teknik wawancara. Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi yang telah diperoleh. Teknik yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif adalah wawancara mendalam. 2. Observasi. Observasi merupakan proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. 3. Teknik dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian berupa sumber tertulis, film, dan gambar. Yang keempat, teknik triangulasi. Triangulasi merupakan cara pemeriksaan kebenaran data yang paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan pengumpulan data dari beragam sumber yang berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.